Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam statistika, masih di materi mean, median, modus. Kalau tadi kita sudah membahas mean, median, modus dengan data tunggal, kita akan membahas data kelompok. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk data kelompok ini perlu hati-hati dan ketelitian. Baik. Kalian harus tahu rumusnya dulu ya, biar gampang. Ini langsung saja, karena kalau misalnya kalian dengan pemahaman, nanti terlalu panjang videonya. Maka, untuk rumus mean atau rataan, itu disimbolkan dengan X bar. Sigma FI dikali XI per sigma FI. XI itu apa? FI itu apa? Kalau XI adalah nilai tengah kelas ke I, sedangkan FI adalah frekuensi kelas ke I. Nah, misalnya di sini ada sebuah tabel. Tabel apa, Bu? Berat badan, satuannya kilogram, frekuensi itu banyaknya. Nah, ini berat badan diambil dari 50 orang siswa di suatu SMA Merdeka. Nah, yang saya tanyakan di sini, dari berat badan ini, tentukan rata-rata berat badan 50 siswa tersebut. Nah, caranya bagaimana? Oke, dari data ini, kita harus tahu dulu yang namanya tadi apa? XI, nilai tengah. Ya. Jadi, untuk mencari rataan, kita harus, ini soal yang tadi, FI-nya soal yang tadi, kalau dijumlah 50, kita cari XI-nya dulu. Berarti kelas atas ditambah kelas bawah dibagi 2. 35 ditambah 31, 66. Dibagi 2, 33. Seperti itu ya. Kemudian sampai ke data yang terakhir. 61 tambah 65 itu 126. Dibagi 2 itu 63. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata yaitu X bar, kan ini rumusnya ya. X bar kan ini ya. Sigma FI dikali XI. Berarti kamu butuh FI dikali XI. FI-nya berapa? 4. XI-nya berapa? 33. Ini dikali 4 dikali 33, 132. 6 dikali 38, 228. Sampai ke 2 dikali 6, 126 jumlah. Nah, sekian. Baik, untuk mencari nilai rataan, kita rumusnya tadi apa? Sigma FI dikali XI, jumlahnya berapa? Totalnya 2365 dibagi sigma FI. FI mana? Ini sigma itu artinya jumlah, berarti 50 dibagi 50 adalah 47,5 kg. Itu ratanya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya tanyakan data tersebut modusnya ya. Misalnya saya tanyakan modus. Modus tadi apa? Data tunggal, dijelaskan. Data yang sering muncul. Bagaimana kalau datanya kelompok seperti tadi? Oke, kita bahas ya. Modus adalah apa di sini? Ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul, ya. Modus data berkelompok ditentukan dengan rumus MO sama dengan L ditambah P D1 per D1 tambah D2. Apa itu L? Apa itu P? Nah, kita bahas. MO itu singkatan dari modus. L adalah tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modus itu apa? Ntar kita ya. Kita bahas rumusnya dulu. Kemudian P apa? Panjang kelas interval. D1, selisih antar kelas frekuensi kelas modus dan frekuensi tepi satu kelas sebelum kelas modus. Kalau D2, selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Saya akan menanyakan yang tadi itu
soal yang tadi saya tanyakan modusnya, ya, modus dalam statistika ya, bukan modus dalam hal yang lain. Oke, rumusnya rada kelihatan supaya kalian paham. Oke, kita hapus dulu ini yang kena coretan ya. Halo, erasernya mana? Oke. Baik, tentukan modus data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Ini tabelnya yang tadi, ya. Langkah yang pertama, kalian harus menentukan letak modusnya itu di mana dari data ini. Nah, ingat, modus adalah nilai yang sering muncul. Berarti frekuensi yang paling banyak itu mana? 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Yang paling banyak mana? Ini. Nah, 14. Maka, ya, letak modus berada pada kelas interval 46 hingga 50. Ini adalah kelas modus 46 sampai dengan 50. Tulisannya ketutup, bentar ya. Nah, ini adalah kelas modus ya. Ini kelas modus. Nah, ini kelas modus ya yang di blok ya. Kemudian, kalian harus tahu tepi bawah kelas modus. Nah, sebelum materi ini, di materi sebelumnya sudah dijelaskan. Tepi bawah kelas adalah kelas bawah dikurangi 0,5. Berarti L-nya itu berapa? 46 dikurangi 0,5 adalah 45,5. Kemudian panjang kelas intervalnya itu berapa? Ya udah tinggal dihitung. 46, 47, 48, 49, 50. Berarti 5 atau boleh 14 50 dikurangi 46 berarti berapa? 4. Tapi 46-nya dihitung berarti 5. Sorry, ini P-nya ya, panjang interval. Kemudian D1 apa? Selisih antara frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modusnya mana? Nih, 14 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 14 dikurangi 9, 5 itu D1. D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi kelas setelahnya. Berarti 14 dikurangi 10 berapa? 4. Itu D2-nya. Sehingga diperoleh modusnya L-nya ini tadi berapa? 45,5. Ditulis ditambah P-nya itu 5. D1-nya itu 5. 5, D2-nya itu 4. Nah, diperoleh seperti ini kan? Setelah itu tinggal dihitung kalian, ya. Tinggal dihitung. Baik, berarti 4,5 ditambah 5, 5 per 5 tambah 4. 5 tambah 4 itu berapa? 9. Ya, 5 kali 5 itu 25 per 9. Dijadikan desimal, jadinya 2,78. Masih punya 45,5. Masih ditambah, berarti 48,25. Ini adalah modusnya. 48,25 seperti itu. Kemudian saya mencari median dari data itu, ya. Datanya saya gunakan masih sama ya, median data kelompok. Median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah datum diurutkan. Nah, median data berkelompok dirumuskan ini, ya. ME singkatan dari median, L-nya tepi bawah kelas median, P-nya panjang kelas interval, N-nya itu banyaknya datum, ya. F-nya adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Itu F besar. Kalau F kecilnya frekuensi kelas median. Baik, kita menentukan hal-hal yang dibutuhkan dari rumus di atas, ya. Rumus tersebut.
kita harus tahu letak median. Kalau tadi kan letak modusnya hanya melihat frekuensi yang paling tinggi, ya. Kalau kelas median, ya. Kelas median itu letaknya bagaimana caranya? Nah, mencari letak median yaitu menentukan pada datum dibagi, banyaknya datum dibagi 2. Datumnya itu ada berapa? Frekuensinya tadi 50 dibagi 2 itu berapa? 25. Nah, 25 ini terletak di mana datumnya? Nah, berarti kan tidak mungkin didata ke ini. Pertama berapa? 4 tambah 6 berapa? 10. 10 tambah 9 berapa? 19. Nah, ditulis di sini, di sebelah kanannya supaya gampang. 4 tambah 6, 10. Ini karena masih 4, 4. Tambah 9 lagi, 19. Ditambah 14 berarti 33. Nah, 25 ini masuk di mana? Di sini, Bu. Karena 25 masuk di data yang di sini. Maka kelas interval mediannya adalah 46 sampai dengan 50, ya. Saya ulangi. Jadi, letak median ditentukan oleh banyaknya datum dibagi 2. 50 dibagi 2, 25. 25 termasuk di mana? Intervalnya 4, 4 tambah 6, 10, tambah 9, 19, ditambah 14, 33. Kalau 33 otomatis 25 kan masuk di dalamnya. Berarti kelasnya di mana? Di sini setelah 19 ini, ya, di sini. Nah, jadi kelas medianya ada di interval 46 sampai dengan 50. Nah, setelah kamu tahu kelas medianya di sini, apalagi yang kamu butuhkan? Tepi bawah kelas, L, ya. Tepi bawah kelas itu dikurangi 0,5. Ya udah, 46 dikurangi 0,5. 45,5. Panjang frekuensinya P-nya itu panjang kelas interval, maaf, berarti 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ada 5 panjang kelasnya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti itu yang ini. Nah, berarti yang ini. F, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini, berarti ini. Ya. Maaf. Salah pengertian. Sebentar. Kelasnya saja, bukan jumlahnya ya. Maaf. Jadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti yang ini. Frekuensi kumulatifnya 19, ya. Jumlahnya dari sini sampai sini. Maksudnya seperti itu. Terus, setelah itu kita menggunakan rumus median. Nah, rumus median untuk mencarinya sudah tahu ya tadi di atas rumusnya. Kita masukkan ke sini. L ditambah P, N per 2, min F per Fm. Berarti L-nya itu berapa? 46 dikurangi 0,5, yaitu 45,5. Masukkan. P-nya itu panjang kelasnya 5. N per 2-nya, yaitu tadi berapa? Oh, ini di samping dulu ya, maaf ya, diulangi. ME singkatannya median. L-nya itu 45,5 ditambah P-nya adalah 5. Kemudian N per 2 ini 25, min F-nya adalah 19 per Fm-nya di sini adalah 14. Nah, kita hitung 45,5 tulis dulu, ditambah 5 tulis dulu, 25 dikurangi 19 adalah 6 per 14. Nah, 5 dikali 6 itu adalah 30 per 14. Yang depan tulis lagi. Yang depan ini tulis lagi, 30 per 14 jadikan desimal 2,14 ditambah 45,5 hasilnya
47,64 kg. Ini adalah median dari data tersebut. Nah, setelah kalian tahu mencari rata-rata, ini ya, rata-rata yang ini, kemudian modus yang terus yang ini modus, median yang ini. Nah, setelah kamu mencari mean, ini nggak bisa satu-satu ya, naiknya terlalu cepat, maksud saya pengennya kayak gini. Nah, oke. Data berat badan tadi kan sudah ketemu mean, median, dan modus. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Oh, ini beda lagi. Nah, itu dulu rekaman yang ini untuk mean, median, modus, data kelompok. Semoga dipahami. Terima kasih.